Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia Karani. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas putar dunia kesehatan. Hari ini kita akan membahas mengenai kulit. Nah, yaitu lebih spesifiknya membahas penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Nah, apa itu dia? Karena memang ini sangat banyak pastinya terkena masyarakat di Indonesia dan pasti juga sangat mengenal dengan penyakit-penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur. Nah, nanti akan kita bahas informasi mengenai ini bersama narasumber kita di sini sudah hadir Dr. Yohanes Wijaya di sini. Halo Dr. Yohanes. Halo Cynthia. Oke. Nah, Dr. Yohanes merupakan dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi kita akan tanya langsung kepada narasumber terpercaya yang ada di sini. Dr. Yohanes, apa kabar, Dokter? Sehat, Cynthia, gimana kabarnya? Sehat juga, Dokter. Dan hari ini kita akan bahas soal penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur ya, Dok? Iya. Oke. Mungkin saya langsung ke pertanyaan pertama, Dokter. Nah, Boleh. kalau dari jenis penyakit kulit sebetulnya dibedakan dari jenisnya apa saja sih, Dok? Berdasarkan penyebabnya ya, Dokter. Selain jamur, mungkin ada jenis penyakit kulit lainnya gimana, Dok? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara penyakit kulit, itu sebenarnya cakupannya sangat luas sekali ya. Jadi sebenarnya penyakit kulit itu bisa terjadi mulai dari ujung rambut kita hingga ujung kuku kaki kita. Jadi sangat luas sekali sebenarnya. Namun secara mudahnya dan secara sederhananya, penyakit kulit itu dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama adalah penyakit infeksius dan yang kedua adalah penyakit yang non-infeksius. Artinya apa? Penyakit yang infeksius ini dia bersifat menular. Dia penyebabnya tertular dari sesuatu dan kemudian dia juga berpotensi dapat menularkan ke orang lain. Itu penyakit yang jenisnya adalah infeksius. Kemudian ada jenis penyakit yang satunya adalah penyakit yang non-infeksius. Artinya apa? Artinya penyakit ini tidak diakibatkan tertular oleh sesuatu dan dia pun tidak dapat menularkan ke orang lain. Artinya jika kita kontak ataupun berhubungan dengan pasien dengan penyakit yang tidak menular, kita tidak akan tertular. Seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi ada infeksius dan juga non-infeksi ya, Dokter ya? Betul. Tapi selain kita bahas hari ini kan mengenai jamur ya, Dokter. Berarti ada penyakit jenis lain, maksudnya yang disebabkan oleh selain jamur tuh berarti ada juga kah, Dok? Seperti bakteri mungkin atau virus gitu, Dok? Betul. Jadi kalau kita bicara penyakit infeksius, jadi penyebabnya bisa beberapa macam. Tapi yang paling sering yang pertama adalah infeksi bakteri, yang kedua adalah infeksi jamur, yang ketiga bisa juga terjadinya infeksi oleh parasit, dan yang keempat bisa juga oleh infeksi virus. Jadi masing-masing jenis infeksi atau masing-masing organisme penyebab itu akan memberikan gambaran klinis yang berbeda-beda. Jadi tergantung organisme apa yang menginfeksinya. Itu sebenarnya sangat luas sekali gitu. Oke. Nah, kemudian Dokter untuk penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur ini apa saja, Dokter? Contohnya, Dokter, gejalanya seperti apa, Dok? Oke, jadi kalau kita bahas penyakit infeksi jamur, sebenarnya bahas satu topik infeksi jamur itu luas sekali ya, Cynthia. Jadi infeksi jamur itu kalau kita di penyakit kulit, secara umum tuh ada yang namanya superficial atau yang hanya di permukaan kulit saja, ada yang namanya deep, artinya dia di dalam kulit, di lapisan kulit bagian dalam, ada yang namanya sistemik, artinya jamurnya sudah menyerang ke seluruh tubuh. Namun yang paling sering secara umum terjadi, terutama di Indonesia, itu pada umumnya adalah jenis infeksi jamur yang bersifat superficial. Artinya infeksi jamur ini hanya terjadi pada lapisan permukaan kulit bagian paling luarnya aja, paling atasnya. Nah, infeksi jamur yang superficial ini pun itu bisa disebabkan oleh banyak jenis jamur sebenarnya, Cynthia. Jadi tidak hanya oleh satu jenis jamur, tapi sebenarnya banyak. Tapi secara umum untuk lebih mudahnya, jamur ini juga ada dua. Jamur yang menular atau infeksius dan juga ada jamur yang tidak menular atau non-infeksius. Jadi bedanya juga sama. Kalau jamur yang menular, jadi kalau seseorang tertular oleh jamur yang menular ini, pasti dia tertular dari sesuatu. Sedangkan
karena tertular dari sesuatu, ketika dia sakit, dia juga berpotensi untuk menularkan ke orang lain, baik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. Sedangkan jamur yang tidak menular, biasanya diakibatkan bukan karena tertular oleh sesuatu. Jadi sebenarnya jamur yang tidak menular ini ada di kulit kita semua gitu ya. Di kulit saya ada, di kulit Cynthia ada gitu ya. Jamurnya disebut flora normal. Jadi memang normal ada di tubuh kita. Namun pada situasi khusus dan situasi tertentu, populasi jamurnya ini makin meningkat, menimbulkan situasi namanya terjadinya infeksi jamur. Gitu. Oke. Kalau misalnya jamur yang tidak yang menular itu seperti apa, Dok? Yang tidak menular itu apa? Oke, jadi kalau kita bicara jamur yang menular itu dia bisa ditularkan bisa dari orang lain, yang pertama, yang kedua dari hewan peliharaan, yang ketiga itu dari tanah. Jadi yang paling sering jamur yang menular ini disebut sebagai kadas dan kurap, ya. Kadas kurap itu yang istilah awamnya. Namun untuk istilah medisnya adalah ringworm atau tinea kalau kita istilah kedokterannya ya. Jadi pada prinsipnya tinea ini ditularkan bisa dari orang lain, bisa dari binatang peliharaan, bisa juga dari tanah. Itu jamur yang menular. Sedangkan contohnya jamur yang tidak menular, yang sering terjadi itu misalnya panu ataupun kalau di kedokteran itu namanya candidiasis atau merah-merah pada biasanya diapers atau ruam popo, itu sering terjadi jamur. Itu contoh dari jamur yang tidak menular. Oh, berarti panu itu tidak menular ya, Dok? Panu tidak menular, betul. Oke, berarti anggapan mungkin masyarakat penyakit-penyakit kulit yang tadi disebabkan oleh jamur itu tidak, berarti belum tentu semuanya menular ya, Dok? Belum tentu semuanya menular. Oke. Nah, kalau bicara yang menular tadi berarti ada kurap ya berarti, Dok, dan kudis? Betul. Jadi sebenarnya kalau istilah awam ini kadang-kadang agak membingungkan ya. Saya sendiri itu kadang kalau dikasih tahu oleh pasien, Dok, saya ini katanya kadas, kadang kurap, kadang nyebutnya juga kudis gitu ya. Kadang saya bingung karena definisi dan persepsi tiap orang ataupun dokter ini agak berbeda-beda. Namun setelah saya cari tahu ya, kelihatannya yang dimaksud kadas dan kurap ini yang dimaksud adalah ringworm. Sedangkan kudis itu yang dimaksud adalah skabies atau infeksi parasit atau kutu. Jadi kadang ini agak membingungkan memang. Makanya kalau di kedokteran kita gunakan istilah medis. Namun pada sederhananya gini, kalau kadas, kurap itu kurang lebih kelihatannya yang dimaksud adalah jamur yang menular atau kita sebut sebagai ringworm. Berarti kalau kadas dan kurap itu ringworm tadi ya, Dokter ya. Kalau kudis berbeda lagi ya, Dok? Iya, betul, Dok. Oke. Nah, kalau untuk kadas atau kurap itu seperti apa sih, Dok, gejala umumnya, Dokter? Supaya mungkin masyarakat tahu, oh yang ini sebenarnya namanya kurap loh, kayak gitu, Dok. Oke, jadi kalau yang dimaksud dengan infeksi jamur yang menular seperti kadas atau kurap, itu kan yang dimaksud adalah ringworm. Ringworm ini istilah medisnya adalah tinea. Intinya gejalanya sebenarnya tergantung pada lokasi di mana dia terjadi infeksinya. Perlu diketahui kadas dan kurap ini bisa menyerang rambut, bisa menyerang kulit tubuh kita, bisa menyerang selangkangan, bisa menyerang kaki ataupun kuku. Jadi sebenarnya gejalanya juga masing-masing berbeda. Namun secara umum kalau jamur yang menyerang pada area tubuh kita, pada kita, gambarannya ringworm. Ringworm itu kenapa disebut ringworm? Karena biasanya bentuknya seperti bulatan melingkar. Jadi salah satu ciri khas dari ringworm ini adalah biasanya awalnya dimulai dari seperti gigitan serangga atau jerawat merah kecil yang kemudian ketika dan gatal dan begitu dibiarkan dia makin lama makin melebar di mana tepinya ini kayak lingkaran donat gitu, seperti donat, sedangkan tengahnya itu biasanya berbeda, jadi lebih aktif pada sisi tepinya, makanya ini biasanya disebut ringworm, di mana dia bisa akan makin lebar terus apabila tidak segera diobati. Sedangkan kalau pada
sela jari kaki itu biasanya luka-luka pada perselaan jarinya. Kukunya menjadi kulitnya menjadi putih, basah, luka gitu. Jadi sebenarnya tergantung. Kalau pada rambutnya jadi rontok, bisa terbentuk lingkaran abu-abu gitu. Kalau pada kuku bisa terjadi kerusakan pada kuku. Oke. Gimana dokter caranya? Kenapa bisa orang terkena tadi kurap ini dokter? Apakah dari barang atau gimana dokter? Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pada prinsipnya kurap ini disebabkan oleh jamur yang menular. Jamur yang menular ini sumber awalnya bisa dari orang lain, jadi dalam artian bisa tertular baik secara kontak langsung maupun tidak langsung. Kontak langsung contohnya ketika kita menyentuh area yang ada jamurnya pada seseorang. Misalnya kita lagi ngobatin anak kita gitu ya, itu bisa terjadi kontak langsung dan tertular dari orang lain. Yang kedua bisa juga terjadi secara tidak langsung, artinya kita sharing alat mandi misalnya ya. Kita pakai anduk anggota keluarga atau teman kita yang sedang menderita infeksi jamur ini. Nah, itu bisa menjadi sumber penularan. Terus kemudian itu yang dari orang lain. Kemudian yang kedua, kita bisa juga tertular dari hewan peliharaan. Hewan peliharaan ini juga bisa terjadi atau mengalami infeksi jamur. Di mana ketika kita menggendongnya gitu ya, itu kan terjadi kontak langsung antara hewan yang sedang mengalami infeksi dengan kulit kita, sehingga bisa terjadi penularan di sana. Dan yang ketiga itu biasanya bisa dari tanah. Tanah ini misalnya pada orang-orang yang hobi berkebun ataupun pada orang-orang yang tidak sengaja menginjak genangan air, di situ bisa ada jamurnya yang bisa masuk ke kulit gitu. Jadi biasanya dari 3 hal itu, Cynthia, yang paling sering. Oke, berarti kalau misalnya bersentuhan langsung itu enggak ya dok? Bagaimana? Bersentuhan langsung, maaf gimana? Menyentuh langsung misalnya kurapnya gitu dokter, misalnya ada temennya yang nggak sengaja gitu kepegang sama kurapnya gitu, enggak berarti ya dok ya? Menular nggak dok? Menular, karena kan itu jamurnya menular. Jadi prinsipnya adalah jamur yang menular punya potensi untuk menularkan ke orang lain, baik melalui kontak langsung seperti bersentuhan atau menyentuh penyakitnya, ataupun tidak langsung seperti sharing alat mandi. Jadi menular kalau dia pegang kurapnya itu. Gitu. Oke. Nah, tadi dokter bilang juga kurap itu bisa di kuku ya, Dok ya. Kalau di kuku itu berarti gimana, Dok, gejalanya? Apa masuk ke dalam kukunya atau gimana itu, Dok? Betul. Jadi pada dasarnya jamur ini mencerna keratin. Keratin ini juga ada di kuku kita ya. Jadi infeksi kurap ini bisa menyerang kuku, kaki maupun kuku jari kita. Di mana sederhananya jamur ini akan menggerogoti kuku tersebut sehingga akan memberikan gambaran kuku yang rusak gitu. Oke. Nah selanjutnya dok, untuk kudis ya dok ya, atau tadi ada bahasa ilmiahnya juga ya dokter, bahasa kedokteran ya. Kalau itu gimana dokter, orang bisa terkena kudis, apakah sama juga nih dok kaitannya dengan kebersihan atau gimana dok? Betul, jadi kita samakan persepsi dulu ya Cynthia ya. Karena ada beberapa pandangan. Jadi yang mungkin dimaksud kudis, yang setahu saya ini adalah skabies ya. Jadi kalau kita bicara kudis atau guduk atau gudik atau skabies, itu adalah infeksi dari kutu kulit. Infeksi kutu kulit. Nah, infeksi kutu kulit ini juga sangat menular ya. Jadi biasanya dia sering terjadi pada karena sangat menular, paling sering terjadi pada misalnya anak-anak yang sedang tinggal di pesantren atau kelompok yang tinggal di asrama ataupun yang berkelompok, sangat cepat menular dari satu orang ke orang yang lain. Gejalanya biasanya kadang-kadang tidak khas, apalagi pada masa awal. Cuma gatal-gatal, bintik-bintik, bisa menyebar di seluruh tubuh, dan kadang menyerupai infeksi lainnya. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya tentang panu, dokter ya. Nah, ini banyak sekali yang bilang panu itu menular ya, dokter ya. Ternyata panu itu tidak menular ya, dok? Betul. Jadi penyebab panu itu namanya adalah Malassezia furfur ya, organisme spesies penyebabnya.
Di mana Malassezia furfur ini secara normal ada di kulit kita. Jadi di kulit saya maupun di kulit Cynthia maupun di kulit semua orang itu normalnya ada Malassezia furfur. Nah, namun pada situasi tertentu, misalnya kalau pada kasus panu, pada kasus misalnya kelembapan yang berlebihan gitu ya, atau hygiene yang kurang baik, itu akan mengakibatkan populasi dari organisme ini berkembang biak berlebihan. Di mana kita tahu segala sesuatu yang berlebihan hasilnya akan tidak baik. Jadi karena organisme ini jumlahnya terlalu banyak, malah mengakibatkan infeksi pada kulit dengan gambaran klinis seperti panu gitu. Jadi pada dasarnya panu sendiri tidak menular karena memang ada organisme itu di tubuh kita. Namun kalau hygiene-nya kurang, maka dapat mengakibatkan peningkatan jumlah dari Malassezia ini yang mengakibatkan infeksi panu itu. Oke, baik. Nah, kalau untuk yang terjadi di bagian-bagian lipatan ya dokter ya ada juga itu biasanya yang juga gejalanya gatel juga sama di dekat paha bagian dalam gitu misalnya. Apakah itu juga sama disebabkan oleh jamur, Dok? Betul. Jadi mungkin yang dimaksud itu adalah kalau di istilah medisnya adalah tinea cruris. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jamur ini bisa menyerang seluruh anggota tubuh kita. Dan dia paling suka pada area yang lembab. Area yang lembab itu biasanya pada area lipatan-lipatan. Nah, pada lipatan selangkangan atau lipatan kaki kita, itu memang sering terjadi infeksi jamur. Ya. Kadang-kadang disebut juga sebagai jock itch gitu ya. Karena memang sering pada orang yang mengendarai sepeda motor ataupun sepeda. Jadi karena jamur ini menginfeksi pada area biasanya menyerang pada area selangkangan, bahkan sampai pantat. Jadi awalnya biasanya kecil, seperti jerawat tadi, makin lama makin melebar, makin melebar. Diobati, bukannya makin sembuh, malah dia makin melebar. Itu sudah salah satu ciri dari infeksi jamur pada selangkangan. Oke, tapi ada kaitannya nggak sih dok dengan pakaian yang digunakan gitu dok? Entah itu pakaiannya basah atau terlalu sempit gitu ya dokter ya, atau seperti apa dok? Oke, jadi perlu diketahui kalau kita bicara jamur selangkangan, itu adalah jamur yang menular. Jadi pada dasarnya kalau tidak ada jamur menularnya, walaupun dia berpakaian sempit, terlalu banyak gesekan, terlalu lembab, mungkin yang terjadi hanya iritasi saja. Namun kalau disertai jamur yang menular, adanya organisme jamur yang menular ini, ditambah lingkungan yang tadi lembab, iritasi, gesekan gitu ya, hygiene yang kurang baik, jamur ini dengan cepat akan berkembang menjadi banyak gitu. Jadi pada dasarnya harus ada jamur yang menularnya dulu. Tanpa ada jamur yang menular, kalau cuma pakaian sempitnya, iritasi dan gesekan dan lembabnya, tidak bisa menyebabkan terjadinya jamur pada selangkang. Oke, jadi memang tadi jamurnya dulu ya dok ya? Betul. Nah, biasanya kan dok penyakit yang disebabkan oleh jamur ini gatel ya dok ya, salah satu gejalanya. Nah, kalau misalnya gatel itu sebaiknya gimana sih dok? Kan biasanya juga ada orang yang menggaruk ya dokter ya karena terlalu gatel. Sebaiknya gimana dokter? Betul, jadi memang pertolongan penyakit kulit yang paling pertama pada kasus gatel itu adalah menggaruk ya Cynthia. jadi proses menggaruk itu akan menghilangkan rasa gatal sesaat, itu yang perlu diketahui ya. Jadi perlu kita ketahui, garukan itu tidak akan menyembuhkan infeksi jamurnya, itu yang pertama. Yang kedua, memang betul dia dapat mengurangi rasa gatalnya, tapi itu biasanya hanya sesaat. Dan yang ketiga, kalau garukan itu dilakukan apalagi berlebihan, karena biasanya gatal digaruk, makin gatal digaruknya makin keras gitu ya. Makin semangat garuknya, semakin garukan itu semakin kuat dan keras, maka akan beresiko merusak barrier kulitnya. Itu yang pertama. Karena ada kerusakan barrier kulit itu, maka berpotensi terjadinya infeksi bakteri. Jadi nanti masalahnya bertambah, bukannya sembuh malah bertambah. Jadi sudah kena infeksi jamur, malah disertai infeksi bakteri. Jadi masalahnya malah akan bertambah. Jadi intinya kalau gatal dan pada kasus infeksi jamur, kalau bisa usahakan semaksimal mungkin untuk tidak menggaruk. Mungkin kita bisa mencoba mengalihkan rasa gatal itu dengan beberapa cara. Yang pertama misalnya
dengan rasa dingin. Jadi misalnya botol diisi air dingin atau di es batu gitu ya, ditempelkan pada area yang gatal untuk mengurangi rasa gatal tersebut. Atau beberapa orang lebih suka rasa hangat, ya, bukan panas. Kalau panas takutnya malah terjadi luka pada kulitnya. Jadi botol diisi air hangat ditempel untuk ngilangin rasa gatal. Namun pada situasi khusus, kalau memang misalnya tengah malam gatal banget, males nih ngambil es batu ataupun ngambil air panas gitu ya, digaruk boleh, asalkan tidak berlebihan gitu ya. Untuk pertolongan pertama lah, gitu ya. Apabila kamu sudah garuk, bukannya makin sembuh malah makin gatal gitu ya, itu kan sudah salah satu indikasi untuk kita mencari pertolongan, membutuhkan bantuan. Karena kita sudah coba dengan misalnya kasih garuan, bukannya malah baik, dia malah gatal. Jadi itu yang perlu diwaspadai. Begitu digaruk makin gatal, jangan dibiarkan, tapi segera cari pertolongan. Gitu. Oke, baik. Siap, Dokter Yohanes, nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya ya, dokter ya? Oke, Cynthia. Siap. Nah, itu dia sahabat Eljon. Kita sudah mendengar ya tadi informasi mengenai penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur, ada yang menular, ada juga yang tidak. Dan jadi tadi juga sudah dijelaskan ya beberapa penyakit-penyakit yang tadi disebabkan oleh jamur ini. Jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, tetap di Eljon Medical Forum. Ada Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.